apa sih yang perlu dipersiapkan oleh anak dan juga oleh orang tua mungkin yang bisa dibantu sama orang tua karena Nah, mereka jauh. oke. Biasanya ada nggak sih sakit yang kayaknya yang ini nih kayak yang paling sering terjadi ke anak-anak, sakit apa tuh? Pak Heru sendiri udah bahas tentang tidur siang. Iya, Kira-kira tidur siang itu kalau dari segi kesehatan sendiri bagus itu, bagus. bagus ya? Bagus. Oke. Dan ada porsinya atau boleh Kalau tidur sepanjangan nih tidur jangan. siang? Misal dari jam habis zuhur sampai asar Sebenarnya kalau Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CR, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Bisa, bincang santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Oke sahabat CR, kali ini kita sudah kedatangan teman bincang santai yang luar biasa. Kenapa luar biasanya nih? Udah berapa kali janjian, cuma orangnya sibuk terus luar biasa dan sempat diundur juga karena beberapa kesibukan dari operator kami juga luar biasa ya. Udah kalau nggak salah udah janjian dari 1 bulan yang lalu. ya 1 bulan yang lalu. Akhirnya jadi dan ini pun harusnya ditodong ya, langsung telepon datang gitu. Oke, silahkan perkenalkan terlebih dahulu siapa Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Jatmiko. Hmm, Saya petugas kesehatan dari Cahaya Rancamaya oke. yang sehari-hari menangani siswa-siswa yang sakit, Mhm. baik di asrama ataupun yang lagi di sekolah. Pasti itu ada kejadian untuk ada yang luka atau ada yang sakit pas jam belajar. Ya, saya standby di ruangan UKS. Oke, istilahnya jadi penunggu UKS ya, Iya, penunggu penunggu. UKS. Ini auranya mistis berarti kalau penunggu. Saya kira Pak Albi tadi, mirip soalnya. Pak Albi dari apa ya? Dari jenggotnya juga ada mirip nih. Karena beberapa waktu lalu baru apa ya? Podcast juga tuh ngobrol sama Pak Albi mirip atau ada hubungan apa dengan Pak Albi kok? Dengan Pak Albi itu apa ya? Satu marga. Oh ya, satu marga. Emang Sunda ada marganya juga Ada. ya? Sunda, Jawa Sunda. Oh, gitu. Jawa Sunda. Kalau mungkin ini salah satu kembaran dari 7 orang yang mirip di dunia ya. Bisa Dua jadi, udah bisa ketemu. jadi, bisa jadi. Tapi bisa di daerah yang sama gitu Ya. ya. Katanya pernah satu sekolahan. Ya, sama Pak Albi itu satu sekolah. SMP atau SMA? Saya- Atau jangan-jangan dari TK ini. Aduh, bisa jadi. Oke. Oke. Kalau Pak Heru sendiri, oke panggilan Pak Heru ya. Ya, Kalau Pak Heru sendiri itu juniornya atau kok malah bahas Pak Albi sama Pak Heru ya? Pak Heru sendiri masih kita lanjutin aja lah biarin. Itu juniornya atau seniornya Pak Albi? Masih satu angkatan. Oh, satu angkatan. Satu angkatan. Beda kelas atau beda jurusan? Kalau beda jurusan. Beda jurusan. Nggak pernah tawuran tapi ya. Ya, gitu. Tetanggaan. Oke, tetanggaan masih satu lingkungan yang sama Satu juga. lingkungan sekolah. Oh, gitu. Oke, gimana kabarnya Pak Heru, sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, di apa ya? Ini penting banget untuk kita bahas di musim yang sekarang ya. Kita mau tanya-tanya tentang kesehatan. Kan Bogor juga lagi masuk musim peralihan ya. Peralihan. Dari kemarau yang luar biasa panjang banget kemarin, sekarang mulai musim penghujan. Iya. Nah, kira-kira biasanya di musim seperti ini, peralihan seperti ini, ada nggak sih penyakit-penyakit yang akan muncul atau sering muncul dari Banyak, pengalaman banyak. tahun-tahunnya seperti apa dan bagaimana sih cara menyikapinya? Biasanya tanda gejala siswa atau secara umum ya. Mm-mm. Kalau cuaca itu biasanya dari batuk, Heeh. pilek, bisa radang tenggorokan, Mm-mm. demam, sampai yang istilahnya si anak itu daya tahan tubuhnya itu benar-benar ngedrop biasanya gitu. Waktu dia kecapean juga bisa. Jadi kan kalau cuaca itu dia istilahnya kalau kondisi si anaknya juga kurang fit, otomatis ke badan juga ngaruh. Oke. Dia makin apalagi kalau siswanya udah olahraga capek-capean banget gitu. Udah gitu si anaknya tuh kurang minum, makannya istilahnya sedikit lah istilahnya, dalam artian dia tuh makannya pilih-pilih. Oke. Harusnya kita disediain makan buah, sayur. Nah, anak-anak itu pada kurang suka sayur kebanyakan. Mungkin kelas 7 sama 10 tuh masih agak harus diwanti-wanti. Makanya dari saya istilahnya ngasih tahu ke anak-anak yang baru-baru itu harus setiap hari makan sayur dan buah. Oke, berarti
Yang mudah sakit itu karena daya tahan Daya tahan tubuhnya berarti juga. ya. Karena didukung oleh faktor cuaca juga. Iya, betul. Oke, nah untuk apa ya? Untuk menyikapi ataupun mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca yang seperti ini, apa aja sih kira-kira yang perlu dilakukan nih? Mungkin orang tua di rumah kan kadang anak-anak di sini kan mayoritas asrama ya, Sama. boarding. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh anak dan juga oleh orang tua mungkin yang bisa dibantu sama orang tua karena Nah, mereka jauh. oke. Ini ya, yang pertama itu kalau siswanya ada riwayat penyakit ya, contoh kayak asma, sebisa mungkin orang tua udah menyiapkan obat Oke. yang Oh, ada biasa. penyakit-penyakit khusus yang harus disiapkan. Oke. Ada beberapa siswa yang ada riwayat asma, alergi, ya itu minimal orang tua itu harus ngasih obat khusus mereka itu harus bawain kita. Soalnya kan kalau dari UKS juga kan kita gak tahu tuh dia ada riwayat apa sebelumnya. Jadi saya untuk melanjutkan treatment yang dulu dia pernah sakit, mungkin saya bisa bantu dari treatmentnya. Nah kalau dari yang sebenarnya banyak yang dari asrama itu yang asma. Oke. Asma. Kalau asma itu kan biasanya dari bawaan ya, dari mungkin dari kecil atau pas dia alergi dari debu atau kecapean juga bisa. Makanya orang tua sebisa mungkin kalau di mereka udah pernah ada riwayat seperti itu, kalau bisa orang tua membawa obat khusus buat si anaknya. Oke, dan juga jangan lupa menginfokan kepada pihak sekolah ya. Pihak sekolah. Biar kita nggak panik juga Nah, ya, biar betul, kita betul. tahu penanganannya dan kita juga wanti-wanti kalau Betul, anak ini betul. seperti ini ternyata udah dia memang pernah sebelumnya seperti itu. Biar saya juga penanganannya lebih cepat lah Lebih cepat, istilahnya. oke. Takutnya kan di sini tuh banyak siswa yang namanya sama. Nah, Oke. suka keliru tuh. Repot ya itu. Tapi Namanya sama. Pernah itu bingung saya. pernah nggak sih salah ngasih salah merawat orang gitu yang harusnya dilaporkan sakitnya yang ini ternyata yang ini gitu. Iya. Ada waktu itu ada namanya sama, cuman ya kasusnya beda kata saya. Oke. Ini kata pembinanya namanya sama, kalau gak salah itu namanya siapa ya? Kelas 7 itu sama Oke, kelas oke. 10. Oke. Kata ini kok sama, tapi kok gejalanya beda. Wah, pas saya telusuri kok ini beda ceritanya kata saya tuh Oke, gitu. memang Oke. ternyata beda kasus dan beda ini Iya, makanya gejalanya kalau gitu. ada info yang sakit itu harus detail banget. Kalau Oke. saya tuh kalau ada info yang sakit minimal nama anaknya, kelas berapa, sama Oke. kamar berapa kalau di asrama. Jadi Oke. saya tuh kalau ada info seperti itu langsung bisa ke asrama gitu. bisa ngecek ya. Hmm. Oke, biasanya nih, untuk di asrama sekolah Cahaya Rancamanya sendiri, biasanya ada nggak sih sakit yang kayaknya yang ini nih kayak yang paling sering terjadi ke anak-anak, sakit apa tuh? Kalau yang sering itu biasanya batuk, pilek. Kalau sekarang batuk, pilek, radang, demam. Oke, itu Nah. faktornya apa tuh? Kira-kira Kalau apa ya? batuk itu biasanya dari penyebabnya? daya tahan tubuh. Lagi Oke. kembali lagi, terus dari faktor makanan juga. Kalau sini kan anak-anak kalau misalnya lagi kurang fit banget tuh, sebisa mungkin jangan dulu makan yang berminyak. Oke. Kalau misalnya di istilahnya kita di dapur ada menu-menu yang agak berminyak, sebisa mungkin kita hindari dulu. Oke. Nah, kalau istilahnya habis makan ya, kalau bisa minumnya air hangat. Oke. Biar istilahnya Bersih. tenggorokannya nggak nggak kering-kering banget lah istilahnya. Kalau udah minum kan kalau air hangat kan lebih enak kan. Oke, nah itu mungkin tantangannya Nah. untuk siswa ya, karena Siswa. pada dasarnya udah cuaca kita dingin, anak-anak di sini tuh hobi minum es. Nah itu yang Minum-minuman saya yang repot itu. dingin. Jadi cuma saya istilahnya ngasih info ke anak-anak, kalau lagi batuk pilek jangan makan dulu es atau yang manis-manis deh. Kata anaknya tuh, Pak saya ini Pak ngelihat kayak gitu tuh pengen banget gitu Pak. Aduh itu yang paling repot. Jadi kalau minum nggak minum yang dingin kayak kurang gitu kayak ya. gitu. Apalagi habis olahraga haus kan. Bener-bener itu kan anak-anak di sini kan pada masa pertumbuhan dan lagi aktif-aktifnya Iya. bergerak ya. Jadi memang normalnya kalau udah capek, udah gerah, panas, habis Iya. olahraga pasti pengennya yang seger seger-seger, instan. ya, Nah, kayak gitu. Kayak minuman dingin lah, Nah, yang manis, yang dingin. Iya. Makanya sebisa mungkin saya udah ngasih tahu ke anak-anaknya yang istilahnya yang baru-baru ya. Rata-rata yang sering sakitnya batuk, pilek, radang itu kebanyakan kelas 7. Kelas 7 sama 10. Karena dia mungkin belum adaptasi juga sama lingkungan Oke, di karena Bogor masih ya baru istilahnya. ya. Benar-benar. Karena dari dingin, terus dari makanan juga kan ada sebagian anak yang harus beradaptasi sama makanan. Iya, benar. Kalau istilahnya di daerah
sering yang manis-manis. Kalau Jawa kan manis, kalau Hmm. saya kan agak pedas, ada pedasnya, ada gurih-gurihnya lah istilahnya. Oke, berarti banyak faktor berarti ya Banyak bikin faktor. orang yang mudah sakit ataupun sakit itu ya. Mm-mm. Selain tadi makanan, Makanan, juga cuaca dan cuaca. kondisi lingkungan juga menentukan Mm-mm. ya. Kalau istilahnya kan banyak anak juga yang istilahnya lagi pilek, Mm-mm. dingin gitu istilahnya. Si siswa saya saranin untuk ini sih pakai jaket lah biar hangat Oke. badannya. Soalnya ada juga beberapa anak yang punya alergi dingin. Hmm. Nah itu repot juga tuh. Misalkan ada tuh siswa komen ke saya. Gimana tuh treatmentnya? Iya, Kan kata saya tuh, alergi dingin, sedangkan Bogor juga ya kita iya tahu dingin. lingkungan kita tuh Lingkungan. untuk orang-orang yang misal yang asal dari Bekasi, Iya. Jakarta itu kan dingin ya. Iya. Nah gimana itu? Nah kata saya tuh sebelumnya saya tanya dulu sebelumnya emang dia ada alergi dingin juga sebelumnya. Mm-mm. Cuman kalau istilahnya yang gak biasanya dingin, ya paling saranin pakai jaket dulu. Oke. Terus makan yang sehat lah istilahnya. Mhm. Kira-kira untuk adaptasi tentang lingkungan itu berapa lama sih kira-kira biasanya normalnya manusia pada normalnya? Kalau setahu saya ya Misalnya kalau dari kayak siswa sekarang ya ah, kurang lebih itu sebenarnya 1 sampai 2 bulan mereka udah harus bisa harusnya udah adaptasi. beradaptasi ya. Iya, Karena kan memang kayak saya sendiri kan kalau daerah saya itu lingkungannya panas. panas ya. Mana daerah pantai, tiba-tiba ke Bogor yang lingkungannya gunung. Dingin. Gitu. Seperti itu. Oh, normalnya berarti 1 sampai 2 1 sampai bulan. 2 bulan. Harusnya badan kita harus sudah udah kuat lah istilahnya. Oke, udah membaur lah ya Iya, dengan harus lingkungan. membaur. Harusnya jangan sampai kok masih badan gini-gini, berarti ada yang salah dari badan dia. Oke. Entah dia dari faktor nutrisi kah, atau dia kurang gerak atau olahraga kah. Oke. Jadi kita harus kombinasikan sama apa yang kebutuhannya dia ya, istilahnya dari kebutuhan makannya, makan minum, sama istirahat juga perlu Oke. istirahat yang cukup. Mm-mm. Apalagi di sini kita ada di Bekasi ruang untuk tidur siang kan. Oke, Ya, dikasih waktu ya. waktu. Yang penting tidur mereka udah badan mereka itu setidaknya lebih bangun tidur gak pusing-pusing banget lah, Oke. gak lemas atau jadi lebih fresh gitu. Oke, nah terkait tadi Pak Heru sendiri udah bahas tentang tidur siang. Iya, Kira-kira tidur siang itu kalau dari segi kesehatan sendiri bagus itu, bagus. bagus ya? Bagus. Oke. Dan ada porsinya atau Kalau boleh tidur sepanjangan nih tidur Jangan. siang? Misal dari jam habis zuhur sampai asar. sebenarnya kalau Atau ada tidur porsinya? siang itu bukan dari lamanya, Mm-mm. tapi dari kualitasnya. Oke. Percuma kita lama tapi gak nyenyak, Mm-mm. kalau gak berkualitas. Intinya sih paling maksimal itu kan di sini berapa? Setengah jam ya, setengah jam. Iya, setengahnya. Emang ada orang tidur lama tapi nggak nyenyak? Nah ada. Perasaan kalau tidur lama itu kayaknya nyenyak deh makanya lama. Ada yang tidurnya lama tapi pas bangun tuh pada pegel-pegel tuh. Iya, Nah, benar. itu Oh, berarti itu nggak nyenyak gak berarti ya? nyenyak tuh, Itu kualitasnya kayaknya- belum Itu kayaknya nyenyak. sambil tidur sambil ngapain itu kayaknya. Oke. Emang tidur siang itu penting istilahnya, bukan dari lamanya tapi kualitasnya. Oke. Apalagi kalau siang kan jamnya ngantuk lah istilahnya. Sebisa mungkin pas siswa udah jam bel istirahat tuh kan kita ada kasih ruang di area masjid ya, Iya, istilahnya di di dalam masjid buat istilahnya waktunya istirahat, benar-benar istirahat gitu, Oh, istilahnya gitu. tidur siang. Nah makanya si siswa itu memanfaatkan momennya itu. Oke. Nah, biar istilahnya bangun tidurnya itu fresh lah, istilahnya kan jam siang juga masih ada jam belajar. Oke, kan lagi musim juga nih, musim perubahan musim dari panas ke hujan tadi. Selain makanan yang harus kita jaga, apalagi sih yang bisa membantu menjaga kesehatan kita di musim-musim seperti ini? Yang Yang olahraga, disarankan. Oke, olahraga, oke, makan sama olahraga berarti. olahraga sama minum air putih 8 gelas per hari atau 2 liter. Nah itu Oke. juga biar badan kita itu benar-benar seger gitu lah. Oke, Kebanyakan siswa kelas yang baru-baru biasanya karena belum adaptasi itu kan emang jarang minum sana, katanya sering pusing lah, Oke. sering tiba-tiba lemes lah gitu. Ternyata pas dicek sama Pak Heru, Ya, kebanyakan kurang minum. kurang minum dia, dehidrasi. Kelihatan dari bibirnya kering banget tuh. Kelihatan matanya pucat lah istilahnya gitu. Padahal kata saya tuh ya diwanti-wanti juga, minum air putihnya harus cukup juga, istirahat cukup, Oke. makan yang gizi seimbangnya harus benar istilahnya. Atau ini pikiran Pikiran, aneh saya. nah. Pikiran aneh saya kan
istirahat yang cukup, udah ada diporsir tidur siang ya, udah Ya. dikasih jadwal. Apa perlu untuk apa ya? Minum yang cukup itu kita porsikan waktu minum gitu. Ada semua dari bangun tidur tuh harusnya minum, Mhm. habis sarapan ada jeda-jedanya. Apalagi saya tuh pernah lihat ya ada botol siswa ya, dia ada jamnya. Oh Si gitu. botolnya itu ada waktu jam minumnya dia. Kata saya tuh keren banget ini botol minum. Jadi istilahnya ada waktu-waktunya dia buat minum. Yang Oke. dia biar istilahnya buat memenuhi dia sendiri buat wah dia 2 jam saya makan biar minum nih. Ya, udah jamnya saya minum nih kayak gitu. Oke, itu kan yang jadwalnya tersusun rapi ya. Iya. Saya punya pikiran yang agak aneh sih menurut saya. Atau kita ajukan ke sekolah, Siap. kita adakan jam minum kayak Qailullah gitu, kayak jam tidur Bisa. siang. Jadi yang belum minum seharian harus ngabisin 2 liter Oh, sekali. kayak gitu. Jadi nanti langsung kembung itu anak. Jadi- Minum itu istilahnya ada tahapannya. Oke, gitu. Kalau enggak Nggak boleh juga ya langsung Iya. sekali banyak gitu. Minimal 2 atau 3 jam harus minum lah. Gitu. Misalkan kalau 8 gelas per hari itu berarti 24 aja, anggap aja 24 jam bagi 3 berarti 24 bagi 8 jam, anggap aja 3/3 jam lah. Oke. Minimal kalau minum itu gak harus nunggu haus. Oh gitu. Ya waktunya kita ya minum aja biasanya gitu. Jangan sampai kita baru haus baru minum. Enggak Tapi juga. untuk beberapa orang kadang dia malas minum, malas ke toilet. Nah, ada yang kayak gitu juga. Nah, yang saya khawatirkan itu ya kalau kayak kurang minum ya amit-amit ya sampai ada masalah di ginjalnya. Justru lebih parah ya. Iya. Kalau malas minum gara-gara malas ke toilet. Gitu. Takutnya kena ginjal, pinggang kerasa panas. Nah, itu tanda gejala pinggang sering sakit. Nah, kayak Oke. gitu. Tanda anak-anak yang istilahnya kurang minum Oh, kayak gitu. gitu. Banyak anak-anak yang istilahnya ngeluh pinggangnya sakit, badannya agak panas lah Berarti kalau pinggangnya. kita pegang pinggangnya panas, berarti Nah, itu kurang coba minum. cek dulu nih, kita minumnya bener apa enggak nih dalam sehari gitu. Nanti ya Pak Nah, Udin sebagai nanti juga operator, akan kita katanya- coba cek anak-anak. kita pegang Nah, pinggang. kita tanyakan tuh, kamu tadi gimana air kencingnya gimana warnanya, bening kah, kuning atau gimana? Tuh kelihatan tuh. Ah, gitu. Kalau anak-anak yang istilahnya kurang minum kelihatan dari pipisnya, tanya aja nanti ya sama anaknya. Tadi pipisnya warna apa? Ah, gitu. Kalau istilah kuning atau agak keruh-keruh dikit lah istilahnya. Hmm. Ya kurang minum. Kalau Ah, istilahnya minumnya bagus lah istilahnya sehari 8 gelas itu pasti putih. Ah, gitu. Bening gitu. Makanya jangan sepelekan minum. Oke, berarti minum itu penting Nah, banget penting. ya. Oke. Itu berarti yang sering yang lagi digencarkan sama Pak Heru untuk siswa-siswa terutama yang baru. Iya. Oke, selain itu, selain batuk ada lagi nggak case-case yang sering dihadapin untuk di asrama sendiri? Kalau asrama itu Kalau kadang kan misalnya untuk sekolah yang berasrama nih, anak Iya. berasrama kadang misalnya kayak di beberapa sekolah, kadang yang dulu pernah saya rasakan juga tuh kita sering khawatir, banyak orang tua khawatir tuh kalau di asrama tentang kesehatan kulit. Nah, betul. Seperti apa kalau di sini? Kalau yang Pak Heru lihat? Kalau tahun ini alhamdulillah sih belum ada info ya. Mhm. Tahun-tahun kemarin tuh banyak. Mhm. Biasanya itu kayak semacam penyakit kulit ya kayak dermatitis ya. Jadi si anak tuh, jadi saya tanya dulu nih kebiasaan dia itu sehari atau seminggu berapa kali ganti handuk tuh. Nah, apalagi kan kita udaranya lembab banget ya Iya, istilahnya. iya. Kalau bisa tuh si anak itu minimal kalau kata saya tuh seminggu 2 kali deh. Ganti Kalau handuk. gak harusnya, Oh, gitu. malah harusnya 3 kali. Oke. Karena berarti balik lagi ke pola pakaian ya? ya pakaiannya. Terus dari CD celana dalamnya siswa tuh, dia sering ganti apa enggak? Kebanyakan tuh siswa gak ganti CD itu ada juga anak Iya. kayak gitu. Kata saya kok jorok banget ini. Ya kembali lagi ke kan Gitu. kembali lagi buat si anak-anak itu biar mandiri itu dalam artian minimal dia ganti pakaian dalam sehari itu harus. Oke, kalau dari lingkungannya sendiri, kalau Pak Heru lihat untuk gedung dan sekolah atau asrama itu sebenarnya udah memenuhi standar kebersihannya atau udah? Udah. Kalau menurut saya cukup sih sudah. Mhm. Lagian kan di sekolah kita itu tiap hari Iya. toilet atau lorong atau pasti tempat sampah juga kan tiap hari harus selalu dibersihkan. Oke, berarti balik lagi ke pola hidup anaknya ya. Iya, si anaknya tuh. Soalnya kan ya takut yang biasanya anak-anaknya yang
di rumahnya tadinya agak dispesialkan ya. Kalau di sini kan minimal harus mandiri. Ya kadang-kadang mungkin kalau di rumah nggak tahu kalau handuknya udah diganti atau Nah, bener ya. itu. Kalau di sini kan harus ganti Harus sendiri ya. ganti iya. Bener, Apalagi kan istilahnya anak gak tahu nih apa si handuknya bersih atau kotor atau gimana kan belum tahu dia. Nah, sebisa mungkin ya apa si anak-anak ya saya udah edukasi ya istilahnya kalau pas lagi ngumpul minimal ya itu handuk apalagi kan anak-anak habis olahraga keringetan. Kadang ada yang enggak apa ya langsung keringatnya tuh langsung dikeringin pakai handuk. Oh gitu. Nah, takutnya tuh kan ada bakteri atau apa kan kata saya tuh takutnya tiba-tiba gatal-gatal. Nah, makanya si handuk itu wajib Oke, misalnya. berarti untuk orang tua juga Nah, kalau bisa menyediakan handuk menyediakan yang handuk itu minimal lebih dari 2. Oke, Kalau lebih dari bisa 3 dua ya. alhamdulillah gak apa-apa. Oke, lebih dari 2 Nah, untuk menjaga kesehatan kulit nah anak-anak yang kulitnya. ada di asrama. Betul. Karena ya maklum sendirilah kadang anak cowok itu males, Nah, ya kan sih? Dan juga standar apa ya? Definisi bersih itu kadang menurut orang harusnya udah diganti karena masih terlihat bersih, udah bersih masih karena kan bersih nih. kelihatannya warna apalagi warna gak terang banget ya, warna Iya. abu wah kayaknya masih bersih. Iya. Cuman kan kadang dari aroma si Iya. handuknya juga kan. Kadang kan apa ya kebanyakan cowok apalagi anak cowok itu milih warna yang gelap biar nggak kelihatan Nah, kotor betul untuk betul. menetralisir warna kotornya Betul. gitu kan istilah gitu. Jadi biar udah kotor tetap terlihat bersih gitu Nah, iya istilahnya. betul. Oke berarti Nah, mungkin seperti itu ya. apa PR dari kita ke orang tua ya istilahnya harus menyediakan handuk lah. Oke Minimal berarti ada 3 ganti lah istilahnya buat jaga-jaga gitu. oke dan juga PR-nya menginformasikan ke orang tua dan juga mengedukasi anaknya agar rajin ganti Rajin handuk ganti dan handuk. juga ganti pakaian. Soalnya kalau kita istilahnya sidak ke asrama udah ganti apa belum? Nggak mungkin. Iya Makanya benar-benar. kita harus berbarengan nih istilahnya. Oke. Kita harus kolaborasi sama pembina, wali kelas ya. Kan istilahnya yang tanggung jawabnya di asrama kan pembina. Oke. Sebisa mungkin pembina juga harus aktif sama siswanya, Oke. harus care apalagi tentang pakaiannya atau Tentang gimana kebersihannya. gitu. Ya, kebersihannya. Takutnya ada pakaian kotor malah digabung sama yang bersih Iya, gitu. kan kadang anak-anak juga nggak tahu ya, apalagi anak kelas 7 yang masih Iya. baru-baru, benar-benar. Masih ada asasinya harus benar-benar dia. Oke, berarti tentang kebersihan itu Kebersihan. memang harus diedukasi dan sebisa mungkin jadi habit ya. Ya betul. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Heru atas apa ya informasinya tentang kesehatan, terutama karena kan pasti orang tua yang jauh dari anak itu bingung, kadang Nah. panik juga kan, gitu apalagi yang di luar pulau, yang di ya. luar Jawa nggak bisa ngelihat anaknya seminggu sekali, Ya. gimana bahkan kadang sebulan sekali nggak bisa gitu. Nah. Melihat anaknya hanya dengar dari apa ya handphone apa segala macam. Tapi dengan begini insya Allah udah tahu ya apa yang harus disiapkan dan juga kita juga berusaha untuk mengedukasi anaknya agar menerapkan prinsip pola hidup sehat. Nah, betul. Oke. Pola hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih Pak Heru atas waktunya yang luar biasa. Semoga apa ya di musim yang seperti ini anak-anak Harus selalu sehat. harus selalu sehat lah gitu ya. Semoga nggak ada yang sakit-sakit. Amin. Oke, terima kasih sahabat CR semuanya. Akhirnya kami pamit undur diri. Saya Harmain. Saya Heru. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.